Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself to you. My name is Angga Fauji Nugraha and you can call me Angga. I'm a student of Universitas Pancasakti Bekasi. And my name 188 21 568. Okay, in this video I want to try to explain the same material for my examination from sentence building, and my lecturer is Mrs. Iswandini MPD. Okay, let's start to study together to explain some material. Okay everyone, this is the material. Previous pattern, lesson 1. Question, short answer. Is John busy? Yes, he is. New pattern. Question, short answer. Was John busy? Yes, he was. Affirmative, short answers. From singular. Yes, I was. Yes, you were. Yes, he was. From plural. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Negative, short answers. From singular. No, I wasn't. No, you weren't. No, he wasn't. From plural. No, we weren't. No, you weren't. No, they weren't. Okay, I want to try to explain this material. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi ini. Nah, di sini materi ini menjelaskan tentang perubahan sebuah kalimat ya. Nah, itu yang tadi yang di atas, yang paling atas itu sebuah kalimat awalnya, dan yang di bawah yang new pattern itu kalimat yang udah dirubah dari kalimat yang di atas. Nah, aslinya materi ini itu menjelaskan sebuah tenses yang dimana tenses simple present diubah menjadi tenses past tense. Apa itu simple present? Nah, simple present itu suatu kegiatan atau kebiasaan kita. Sedangkan past tense itu sesuatu yang sudah lampau atau sudah terlewati. Kurang lebih seperti itu. Nah, berhubung di sini kalimatnya menjelaskan tentang adjektif, maka di sini menggunakan to be. Nah, to be itu apa? To be itu yang is, am, are. Itu buat simple present. Nah, untuk perubahan ke past tense-nya, to be-nya itu berubah. Yang he sama am itu jadi was. Nah, sedangkan yang are itu jadi were. Nah, di situ makanya kalimatnya cuman berubah dari segi to be-nya aja. Contohnya itu yang dari atas kan pakainya is. Nah, sedangkan yang kalimat di bawah itu udah pakainya was karena udah diubah ke past tense. Seperti yang tadi udah saya kasih tahu, kalau is itu berubah jadi was sama am ya. Kalau are itu berubah jadi were. Nah, sedangkan kalau yang bawah itu menjelaskan tentang jawaban-jawaban yang simple atau pendek yang bisa kalian pakai. Kalau kalian nemu pertanyaan yang seperti itu atau nemu pertanyaan yang bersangkutan dengan adjektif atau kata sifat. Nah, kalau kalian merasa masih bingung dengan penjelasan saya yang udah saya jelasin di atas tentang gimana cara membedakan penggunaan was sama were. Nah, kalian juga bisa dengan cara seperti ini. Kalau was itu digunakan buat subjek yang singular seperti I, she, he, it. Nah, sedangkan were itu digunakan buat subjek plural seperti you, they, dan we. Dan untuk penjelasan materinya, saya cuma bisa menjelaskan seperti itu dan saya kira cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini materi berikutnya tentang additional examples. Nah, aslinya di sini itu cuman contoh tambahan dari materi yang udah saya jelaskan tadi.
yang pertama. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaan dan ada juga contoh-contoh jawabannya. Nah, kayak contoh, were you busy last night? Yes, I was. Apakah kamu sibuk tadi malam? Nah, kalian cuman cukup jawab yes, I was. Itu menunjukkan kalau ya, semalam saya sibuk gitu. Nah, untuk penjelasan kenapa pakai were atau kenapa pakai was, nah tadi saya udah jelaskan di awal materi. Saya kira di sini saya tidak perlu menjelaskan kembali karena saya udah menjelaskan. Nah, kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Exercise 7. Answer the questions with an appropriate short answer. Use the name of students for Mr. A, Mr. B, etc. Nah, ini yang contohnya ya, buat contohnya dulu nih. Was the table here yesterday? Yes, it was. Was Mr. A in New York yesterday? No, he wasn't. Is Mr. A in class today? Yes, he is. Nah, sekarang exercise-nya atau pertanyaannya ya yang bawah. Saya ngambil 2 nomor aja ya. Kayak was Mr. B in class yesterday? Nah, kalau kalian mau jawab yes, tinggal yes, he was. Kalau mau no, berarti no, he wasn't. Nah, nomor 2. Was the teacher here yesterday? Nah, sama. Kalau kalian mau jawab yes, tinggal yes, he was. Kalau jawabannya tidak, berarti no, he wasn't. Dan untuk yang bawah, saya pikir nggak perlu saya jelaskan karena udah kita bahas, sama aja ya seperti yang udah kita bahas. Cuman penggunaan were sama was. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini materi selanjutnya tentang notice the past tense form of the verbs. Nah, saya langsung jelaskan saja ya. Nah, di yang pertama kan kita sudah menjelaskan tentang perubahan dari tense simple present ke past tense, tentang adjektif atau kata sifat. Nah, sekarang di sini juga kita disuruh mengubah dari tense simple present ke past tense juga. Cuman bedanya di sini tentang verbs atau kata kerja. Nah, contohnya seperti, nah ini masih berbentuk simple presentnya. Kayak I study English every day. John studies English every day. Nah, ini udah kebentuk past tense-nya, new pattern. I studied English yesterday. John studied English yesterday. Nah, karena di sini tadi kita menjelaskannya tentang perubahan sebuah verb atau kata kerja, maka di sini juga yang berubah cuman kata kerjanya sama waktunya. Kayak tadi misalkan yang pertama study sama studies jadi studied. Ya, karena udah berubah jadi past tense. Dan artinya pun jadi beda. Yang itu belajar, yang past tense jadi sudah belajar. Seperti yang sudah saya jelaskan, simple present itu adalah sebuah tindakan habit atau tindakan yang biasa kita lakukan. Kalau past tense itu suatu tindakan yang sudah terjadi atau terlampaui. Nah, untuk perubahan kata kerjanya, kenapa tadinya study, studies jadi studied? Karena di past tense itu kata kerjanya nemunya kata kerja kedua atau verb to. Nah, di sini verb itu ada macam-macamnya. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Kata kerja 1, kedua, dan ketiga. Nah, di past tense itu menggunakannya kata kerja kedua. Kata kerja keduanya dari study itu studied. Nah, kalau kalian nemu soal disuruh mengubah kalimat dari simple present ke past tense, kalau kalian nemu kata kerja itu kalian tinggal mengubahnya ke kata kerja kedua, verb to. Soalnya simple present menggunakan kata kerja pertama. Nah, untuk mengetahui kata kerja keduanya bentuknya gimana, itu kalian menghafal, belajar. Karena saya sendiri belum tahu
cepat untuk bisa membedakan kata kerja kedua itu seperti apa. Karena bentuk kata kerja kedua juga bermacam-macam. Ada bentuk kata kerja kedua yang beraturan dan juga tidak beraturan. Nah, kalau yang bentuk kata kerja beraturan itu yang cuma ketambahan ide. Kalau yang tidak beraturan ya caranya ya harus menghafal, soalnya nggak ada cara lain. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada notice the use of did in questions. Nah, ini masih bersangkutan sama materi yang barusan ya. Itu cuman ini berbentuk pertanyaannya ya. Jadi kalau di simple present itu menggunakan does, sedangkan di past tense itu menggunakan did. Karena does di sini atau do itu verb keduanya menjadi did. Nah, itu perubahan dari verb pertama ke verb kedua. Nah, contohnya seperti di table ini. Nah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini untuk materi selanjutnya tentang exercise 9. Change the statement into questions. Nah, di sini perintahnya suruh mengubah menjadi pertanyaan, dari kalimat menjadi pertanyaan ya. Contohnya seperti the teacher present the lesson yesterday. Jadi did the teacher present the lesson yesterday? Nah, kalau udah menjadi bentuk pertanyaan yang tadinya kata kerjanya verb kedua menjadi kembali lagi ke kata kerja pertama, verb pertama, karena kata kerja keduanya udah kepake menjadi did ya. Selanjutnya sama kayak gitu, merubah kalimat menjadi pertanyaan. Nah, kita sekarang lihat ke nomor 1. Mr. and Mrs. Allen practiced the conversation yesterday. Kalau jadi pertanyaan jadi did Mr. and Mrs. Allen practice the conversation yesterday? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang nomor 2. They studied the lesson in the afternoon. Nah, kalau berbentuk pertanyaannya jadi did they study the lesson in the afternoon? Nah, seperti itu untuk perubahan dari kalimat menjadi pertanyaan. Nah, untuk perbedaan dari was sama did, yaitu kalau was itu bentuk pertanyaan buat segi kalimat adjektif atau kata sifat. Nah, kalau did itu digunakan buat pertanyaan yang berbentuk verb atau kata kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.